Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan saya Kosyain, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan NIM 06260825 Pada hari ini, Kamis, tanggal 22 tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP TPI Gedangan, kelas 8, materi moderat dalam beragama. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sehat semua ya? Sehat. Oke, sudah makan? Sehat. Sudah makan. Semangat ya? Sudah siap? Siap. Oke. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan dilanjut menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk nasionalisme kita pada negara. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia. Ayo bersama-sama kita membaca surat As-Syams 1 kali. Dimulai dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduha wal wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Bahwa atribut ini harus lengkap ya. Aditya Hidayat, Agus Ramadhani, lihat Gus, bagus. Adit di mana kopiannya? Lupa. Nah, bagaimana jika kita membaca Al-Quran tanpa ilmu tajwid? Nah, ayo, silakan berkomentar. Ya, ya. Salah semua oke. Yang lain? Nggak enak didengar. Yang lain? Apa? Salah semua. Jadi mempelajari ilmu tajwid itu adalah wajib anak-anak ya. Nah, jadi hari ini yang akan kita bahas itu adalah di bab 6 moderat dalam beragama. Nah, topik kita hari ini itu adalah hukum nun sukun dan mim sukun. Nah, sebelum ke materi inti, silakan
kita ice breaking dulu, kita fokus dulu. Silakan berdiri semua. Kita harus fokus. Merah, kuning, hijau, merah, kuning, merah, kuning. Wah, oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk. Nah, kita hari ini, tujuan pembelajaran kita ini hari ini adalah satu, membaca surat Al-Baqarah ayat 2 143 dengan bacaan tartil. Nah, surat Al-Baqarah ayat 143 dengan tartil. Yang kedua, menjelaskan hukum nun sukun dan tanwin serta hukum mim sukun. Ketiga, mempraktekkan hukum nun sukun dan tanwin serta hukum mim sukun. Nanti silakan kalian mengamati video ya. Setelah mengamati video, silakan kalian berkomentar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasul. Jadi nanti kalian akan saya kasih asesmen diagnostik. Nah. Oke, nggak pakai lama ya. Oke, supaya saya tahu sejauh mana kalian mempelajari atau kalian tahu materi yang akan kita pelajari ini. Silakan. Jadi setelah saya asesmen diagnostik, ini perlu saya klasifikasikan, terutama anak yang kurang bacaannya kurang, untuk bisa dengan anak yang sudah pandai Al-Quran. Nah, kamu bisa geser ke sini, Dea. Dea. Nah, silakan berkomentar. Gimana tajwidnya? Apa? Salah semua, terutama apa? Panjang pendek, terus dengungnya kurang. Lah, bayangkan anak ya, membaca Al-Quran itu kalau tidak dengan tajwid, kata kalian tadi didengarkan saja gak enak, belepotan, ya kan? Lah, apalagi kalau kita tidak mau belajar. Nah, maka dari itu kita ini wajib harus bisa menguasai ilmu tajwid. Baik. Tadi kita sudah bagaimana kita mengorientasi masalah. Nah, bagaimana kira-kira anak-anak cara belajar tajwid dengan cepat itu seperti apa kira-kira? Ayo. Ya. Menurut kalian gimana? Gak bisa ya. Nah, cuman kita bisa belajar dimanapun, ya kan? Nah, dengan ruang sekarang itu ada ruang virtual, AI, ada YouTube. Nah, terutama Pak Kos ini juga punya kemarin membuat video belajar bagaimana cara hukum mim sukun dan nun sukun. Nah, terus ketika baca tajwid nggak sesuai, dosa apa tidak? Dosa. Ini anak-anak ya, perlu kalian pahami. Membaca Al-Quran tidak boleh sembarangan, nggak boleh ngawur. Dilihat panjang pendeknya, dilihat dengungnya kayak ini tadi ya. Oke. Nah, tadi kita sudah membagi kelompok. Nah, sekarang saya akan memberi kalian LKPD, nah, lembar kerja peserta didik. Nah, silakan kalian bisa buka di halaman 144. Sudah dibuka semua ya? Ya, di bab 6 ya kan? Bagus. Nah, ini.
Oke. Oke. Jadi dalam LKPD ini silakan kalian mengidentifikasi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, yakni kalian mengidentifikasi lafadz, terus hukum bacaan tajwidnya itu apa, terutama adalah hukum nun, sukun, dan mim, ya. Nah, silakan kalian identifikasi dari surat Al-Baqarah ayat 143. Nah. Ini diidentifikasi. Nah ini Kak mim bertemu selain dan ba. Nah. Ya ini bertemu ba. Apa ini bacaan apa? Tulis ini. Ya itu. Mim bertemu mim itu komisli. Ya, ini. Oke. Ya, apa? Enggak usah, langsung tulis saja. Bawah lah ya. Oke. Garis bawah. Iya, bawah. Oke, sip, bagus. Ini nggak usah. Apa? Keterangannya nggak usah. Nah, ini kesulitan. Iya. Gimana? Dilihat setiap nun, diperhatikan itu. Nah. Nun, sukun atau tanwin, ya, bertemu ya, wau, mim, nun itu idgham bi gunnah. Tolei di sini tanwin bertemu wau, apa ini? Tanwin bertemu wau, apa? Idgham, ya, karena tanwin bertemu wau, ini kan? Nah, tulis keterangannya. Oke, gimana Deko? Ini. Oke, bagus. Nun bertemu tak, oke, bagus sekali. Ya. Ini Pak, nun sukun bertemu ya. Mana? Oke. Apa itu Kom? Silakan kalian tadi kan sudah mengidentifikasi. Sekarang silakan kalian buka surat Al-Baqarah ayat 143. Nah, jadi ini hari ini kita memakai metode peer tutoring. Tadi setelah saya mengasesmen diagnostis, ternyata kemampuan kalian berbeda-beda, terutama bagaimana cara membaca dengan kaidah tajwid pada surat Al-Baqarah ayat 143. Ini kan sudah kita bagikan ya. Anak yang belum lancar, yang sudah lancar. Lah, sekarang silakan kalian buka surat Al-Baqarah ayat 143. Nah, di sini yang sudah mahir itu ada Dea, kelompok 1. Di kelompok 2 itu ada Jessica. Di kelompok 3 ada Diego. Nah, di Dea, Jessica sama Diego ini akan menjadi tutor kepada teman-temannya untuk bagaimana membaca Al-Quran
dengan baik dan benar, terutama bacaan hukum nun sukun dan mim sukun. Nah, setelah kita belajar bersama, nanti tiap kelompok maju satu persatu, ya, perwakilan saja. Nanti silakan kalian nilai. Ya, kita belajar bersama. Silakan dibuka. Nah, Dea dibimbing teman-temannya, ya. Ya. Nah, dibimbing. Ya. Ini, ya. Coba temennya suruh baca. Nah, silakan kamu yang menyimak. Ya. Dari Adit, Abrizam, sama Afgan. Ya. 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 Ini silakan Jessica dibimbing teman-temannya di surat Al-Baqarah ayat 143. Ini ya, dibimbing teman-temannya yang kurang bisa, gantian disimak, kamu membimbing teman-temanmu, jadi tutor. Dari Elvina dulu misalnya, ini kurang bacaannya, ini kurang jelas, ini harus berhenti. Nah, oke. Ya. Kalau nggak kuat boleh berhenti. Syuhada a'alan nas. Nah, gitu. Syuhada. Gantian ya nanti ya. Wa ma ja'alnakum wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha illa lina'lama Ayo silakan Iqbal. Ya. Gantian ya. Dea selaku tutor menyimak temannya bacaannya. Ayo Iqbal ya. Gak apa-apa. Ayo. Kalau nggak kuat boleh berhenti. Syuhada a'alan nas. Syuhada a'alan nasi wa yakuna ros. Nggak boleh. Atau kalian buka itu surat Al-Baqarah sudah? Ya. Sekarang nanti tiap kelompok perwakilan satu-satu untuk maju di depan untuk mendemonstrasikan bacaannya. Ya. Dari kelompok mana dulu? Kelompok 1 ya. Oke, silakan maju di depan. Ya, dari Dea. Ya, berdiri di depan sini, silakan. Yang keras ya.
aqibai. Oke, kasih aplaus. Nah, silakan, jangan duduk dulu. Nah, silakan kalian beri komentar atau apresiasi. Kira-kira apa bacaannya yang kurang? Oke. Ya. Sudah bagus? Sudah bagus ya? Oke, sudah bagus, luar biasa. Lah, perlu kalian perhatikan, yang kita bahas hari ini adalah nun sukun dan mim sukun dalam bacaannya. Jangan lupa, terutama bacaan dengungnya, ya. Oke. Nah, perlu saya sampaikan, ada memang bacaan yang kurang tepat tadi. Nah, contoh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Nah, terutama bacaan idgham bi gunnah tadi anak-anak ya. Nah, idgham bi gunnah tadi apa? Setiap nun sukun atau tanwin bertemu ya, waw, mim nun. Nah, itu dibaca dengung. Ummatau, itu kurang ditekan lagi ya. Nah. Litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Oke. Sekarang kita merefleksikan pertemuan hari ini, ya. Kira-kira setelah kita tadi membaca dan mengidentifikasi refleksi hari ini apa kira-kira? Misalnya dari kesulitan, kira-kira apa yang sulit anak-anak? Apa? Biasa ya. Kira-kira yang sulit itu adalah menempatkan bacaannya ya. Ya, terutama ini. Lah, ini memang anak-anak bacaan nun sukun ini memang banyak. Ya. Nah, ini yang memang menjadi kesulitan kita untuk menjadi refleksi kita hari ini. Kadang-kadang kita itu kan menjadi keliru bacaannya. Contoh, lah, antara iklab dengan ikhfa. Wah. Terus apalagi kira-kira kesulitan? Nah, mengidentifikasinya tadi dari LKPD tadi apa? Nah, apa kesulitannya? Nah. Ya apa? Ya, ada bacaan panjangnya, ya kan? Nah, itu kan belum kita pelajari, ya kan? Dalam tajwid itu kan bacaan mat. Nah, jadi kita yang saya fokuskan itu adalah hukum bacaan nun sukun dan mim sukun. Terus apa kira-kira yang mudah dari pertemuan kali ini? Nah. Apa yang mudah? Itu kombi guna ya. Nah, jadi sebenarnya gini anak-anak, dalam ilmu tajwid itu kalian harus tahu rumusnya. Nah, contoh misalnya idgham bi gunnah, hurufnya apa saja? Yauman,
yauman, ya wau mim nun, yauman. Lah itu bilaguna lam ro mek lurut tok. Lah terus setelah itu bilaguna ada iklab tambah baik 1 kali, bak saja. Nah terus ada idhar halki. Idhar halki itu apa? Idhar halki itu adalah huruf tenggorokan. Halki itu artinya tenggorokan. Hurufnya ada 6. Idhar. Jadi rangkuman untuk hari ini kita akan menyimpulkan, jadi belajar nun sukun dan mim itu sebenarnya mudah, asal kita tahu caranya dan kita tahu rumusnya. Nah seperti ini. Nah 5 dan 3 hukum nun sukun dan tanwin. Kalau nun sukun ada berapa hukumnya? 5. Mim sukun ada 3. Nah itu rumusnya. Nah, lalu minggu depan kita akan membahas mengenai moderasi beragama atau beragama secara moderat, anak-anak. Minggu depan kita akan membahas isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 143. Tadi kita sudah membahas mengenai bacaan hukum nun sukun dan mim sukun. Lalu kita sudah mempraktekkannya. Ya, lalu kita salah satu anak menjadi tutor teman-temannya yang masih belum bisa. Nah, minggu depan kita akan membahas mengenai beragama secara moderat di pertemuan yang akan datang. Nah, dan selanjutnya paling tidak anak-anakku sekalian, kalian bisa belajar lagi, ya, belajar mencicil bagaimana hukum nun sukun atau tanwin. Nah, tadi saya lihat beberapa anak memang kesulitan. Nah, mungkin refleksi hari ini itu mungkin yang belum di rumah belum ngaji itu harus apa? Harus ngaji di rumah. Dan jangan lupa, ya, kita tidak hanya ngaji saja, tapi bagaimana kita paham bacaan nun sukun dan mim sukun. Nah, coba ada berapa hukum nun sukun? 5. Ada berapa hukum nun sukun? 5. 1 2 3 4 5. Ya, kalau saya itu saya urutkan anak-anak. Nah, jadi itu ya untuk pertemuan kali ini. Jadi minggu depan kita akan membahas isi kandungan Quran surat Al-Baqarah, yakni tentang bagaimana moderasi beragama. Nah, sekarang berdiri semua. Coba. Merah, kuning, merah, kuning, hijau. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, duduk, silakan duduk. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar tentang hukum nun sukun dan mim sukun. Anak-anak, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, dengan bacaan suratul asri dan doa kafaratul majelis. Silakan Jessica dipimpin selaku ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu. Sekian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.